Aku pikir, hidupku bakal terus biasa-biasa saja. Bangun pagi, bau oli, tangan hitam penuh bekas mesin. Aku cuma mekanik kecil di sudut Jakarta. Tapi semua berubah dalam 1 detik. Ketika seorang wanita cantik jatuh dari mobil mewahnya, tepat di depan mataku. Yang gak aku sangka, wanita itu ternyata janda kaya, investor besar, dan sejak hari itu, dia gak bisa melepaskan pandangannya dariku. Dari cuma nolong, sampai dia ngajak makan malam. Hingga akhirnya, dia mengaku sesuatu yang bikin seluruh hidupku jungkir balik. Kalian pasti nggak akan percaya? Kalau aku bilang janda secantik itu bener-bener jatuh cinta sama mekanik biasa kayak aku. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Pagi di Jakarta selalu ramai, tetapi bagi Rifki, suara klakson, debu jalanan, dan hiruk-pikuk kota sudah seperti musik harian yang ia dengar tanpa keluhan. Rifki, lelaki 27 tahun, bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil di kawasan Kemang. Bengkel itu tidak besar, tapi cukup ramai berkat keahliannya yang terkenal telaten dan jujur. Setiap pagi, Rifki tiba lebih awal dibandingkan mekanik lain. Ia membuka rolling door bengkel, menyalakan kipas besar yang menggantung di sudut ruangan, lalu mulai memeriksa daftar pekerjaan hari itu. Tangannya cekatan mengangkat kap mobil, memeriksa oli, mengecek rem, dan mendengarkan suara mesin seperti seorang dokter mendiagnosis pasien. Walaupun hidup sederhana, Rifki selalu bersyukur. Setiap tetes keringatnya adalah bagian dari mimpi kecil yang ia simpan. Ingin Somedai punya bengkel sendiri, tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya bangga atas hasil kerjanya. Siang itu, matahari sedang terik, dan antrean mobil semakin panjang. Namun Rifki tetap sibuk, fokus pada satu mobil sedan hitam yang baru saja masuk. Ia masih mengencangkan baut terakhir ketika suara mesin mobil mewah terdengar berhenti di depan bengkel. Rifki menoleh. Mobil itu berbeda. Bukan sekadar mewah, tapi tipe yang jarang lewat di bengkel pinggir kota seperti ini. Warnanya putih mutiara, mengkilap, dengan desain elegan yang membuat siapapun menoleh. Belum sempat ia berpikir, pintu mobil itu terbuka, dan seorang wanita turun dari dalamnya. Wanita itu cantik, memiliki aura kelas atas, anggun, dengan rambut hitam yang jatuh lembut di bahu. Kacamata hitamnya menambah kesan tegas, tapi langkahnya yang tertata membuatnya tampak seperti karakter utama dalam film romantis. Namanya Nela, meskipun Rifki belum tahu. Ia hanya sempat melihat wanita itu menutup pintu mobil ketika tumit sepatunya tiba-tiba terpeleset batu kecil di ujung parkiran. Tubuhnya oleng. Ia hampir jatuh. Spontan, tanpa berpikir 2 kali, Rifki berlari dan menangkap lengan wanita itu tepat sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Perempuan itu terkejut, napasnya tercekat, dan kacamata hitamnya sedikit turun, memperlihatkan sepasang mata cantik yang memandang Rifki dengan rasa syukur dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Maaf, saya hampir jatuh, ucapnya dengan suara lembut. Rifki menggeleng, berusaha tetap sopan meski jantungnya berdegup cepat. Tidak apa, Bu. Untung saya dekat. Wanita itu tersenyum. Dan senyum itu, entah kenapa membuat Rifki merasa hangat. Dalam hati, ia tidak tahu bahwa momen sederhana itu akan mengubah hidupnya. Sementara Nela, wanita 30 tahun, investor sukses, pemilik beberapa bisnis besar, menatap Rifki dengan rasa yang bahkan tidak ia sadari sebelumnya. Semuanya dimulai dari jatuh kecil, yang hampir terjadi. Namun justru membuat 2 hati mulai bertaut. Setelah hampir terjatuh dan ditolong Rifki, Nela masih berdiri beberapa detik mencoba menenangkan dirinya. Ia memegang dadanya pelan, merasakan degup jantungnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Bukan hanya karena hampir terjatuh, tapi juga karena sentuhan tangan lelaki sederhana yang baru saja menahan tubuhnya. Rifki, yang masih berdiri di sampingnya, ikut kikuk. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena baru kali ini ia begitu dekat dengan wanita yang auranya benar-benar berbeda dari pelanggan lain. Cantik, anggun, wangi, seperti bukan orang yang biasa datang ke bengkel kecil seperti ini. Terima kasih, ya, ucap Nela sambil tersenyum ramah. Rifki membalas dengan menunduk sedikit. Sama-sama, Bu. Mobilnya mau diservis? Nela mengangguk pelan lalu menatap mobilnya yang terparkir miring karena ia terburu-buru menginjak rem saat hampir jatuh. Iya, tapi sepertinya saya juga butuh dibantu untuk meluruskan parkirnya, katanya sambil tersenyum tipis. Rifki ikut tersenyum kecil. Boleh, Bu. Biar saya bantu. Rifki masuk ke mobil itu, dan langsung terasa perbedaannya. Interior mewah, harum,
dan joknya begitu empuk. Ini jelas mobil mahal, tapi ia tetap fokus, memindahkan gigi dengan hati-hati lalu merapikan posisi mobil. Nela memperhatikan dari luar sambil memperbaiki rambutnya yang sedikit berantakan. Saat Rifki keluar dari mobil dan menutup pintu, mata mereka kembali bertemu. Ada sesuatu yang seketika membuat suasana menjadi pelan, seolah suara jalanan Jakarta menghilang. "Mobilnya ada keluhan apa, Bu?" tanya Rifki. Nela menarik napas, mencoba kembali ke mode profesionalnya. Mesinnya agak bergetar sejak tadi pagi. Lampu indikator juga sempat menyala. Rifki mengangguk. "Baik, saya cek dulu." Ia membuka kap mobil, dan Nela berdiri di sampingnya, memperhatikan gerakannya. Cara Rifki bekerja sangat berbeda dari mekanik lain yang pernah ia lihat. Ada ketenangan dalam setiap gerakan tangannya. Meski hanya memakai seragam bengkel yang sudah sedikit lusuh, Rifki terlihat menarik. Sementara Rifki, meski fokus pada mesinnya, tetap bisa merasakan tatapan Nela. Tatapan yang membuat tengkuknya sedikit hangat. "Bu," Rifki bersuara, "sepertinya ini hanya masalah sensor yang kendor. Tidak terlalu parah." Nela langsung tampak lega. "Syukurlah, saya memang punya jadwal meeting sore nanti. Bisa saya perbaiki sekarang," kata Rifki. "Paling setengah jam." Nela menatapnya sejenak. "Kalau begitu saya tunggu di sini saja." Rifki mengangguk dan kembali bekerja. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang anehnya terasa nyaman. Nela sesekali mencuri pandangan ke arah Rifki, memperhatikan keringat di pelipisnya, ketekunan matanya, dan lengan yang bergerak mantap saat memegang peralatan. Sesekali Rifki juga mencuri pandang, tapi langsung kembali fokus agar tidak terlihat gugup. Namun setiap kali matanya tak sengaja bertemu mata Nela, jantungnya terasa seperti dipukul lembut dari dalam. Ketika pekerjaan selesai, Rifki menutup kap mobil dan membersihkan tangannya. "Sudah, Bu. Boleh dicoba nanti." Nela tersenyum, kali ini lebih hangat. "Terima kasih, Rifki." Rifki kaget. "Ibu, tahu nama saya?" Nela menunjuk papan nama kecil di kantung seragamnya. Tertulis di situ. Rifki ikut tersenyum malu. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Nela menatapnya lama, seolah ingin memastikan sesuatu. "Rifki," katanya perlahan. "Terima kasih, bukan hanya karena memperbaiki mobil saya, tapi karena sudah menangkap saya tadi." Senyumnya lembut, matanya sedikit berbinar. Rifki terpaku. Dan entah kenapa, momen itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hindari. Setelah Rifki selesai memperbaiki mobilnya, Nela sempat duduk sebentar di area tunggu bengkel. Meski sederhana, ia nyaman di sana. Ada kipas tua yang berputar lambat, aroma oli bercampur kopi sachet yang baru diseduh, dan suara dentingan peralatan bengkel yang entah mengapa terdengar menenangkan. Sementara itu, Rifki kembali merapikan peralatannya. Tapi pikirannya, entah kenapa masih tertinggal di dekat wanita yang baru saja ia tolong. Setiap kali mencoba fokus, bayangan Nela tetap muncul. Senyum lembutnya, cara ia memanggil nama Rifki, bahkan caranya berdiri sambil sesekali memainkan cincin di jarinya. Tidak butuh waktu lama sampai Rifki mendengar langkah kaki mendekat. "Rifki," panggil Nela dengan suara halus. Rifki menoleh cepat. "Iya, Bu, panggil saya Nela saja," katanya sambil tersenyum. Rifki sempat terdiam. Jarang sekali ada pelanggan mewah seperti dia meminta dipanggil dengan nama, apalagi oleh mekanik sederhana seperti dirinya. "Baik, Bu Nela." Suaranya terdengar kaku, tapi Nela malah tertawa kecil. "Cukup Nela," katanya pelan. Ada kehangatan yang tidak biasa dalam suaranya. Sesuatu yang membuat Rifki merasa dihargai. Setelah mengambil napas kecil, Nela berkata, "Rifki, hari ini kamu sudah sangat membantu saya. Kalau tidak kamu tangkap tadi, mungkin saya sudah jatuh buruk sekali." Rifki menggeleng cepat. "Saya hanya kebetulan dekat, Nela." Nela memandangnya beberapa detik, seolah menilai ketulusan itu. Lalu ia membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam matte dengan tulisan emas. Ia menyerahkannya pada Rifki. "Ini kartu saya. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, atau sekadar ingin menghubungi saya soal mobil, kamu boleh pakai nomor itu." Rifki menerima kartu itu dengan gugup. Kertasnya tebal, elegan, dan berbau parfum mahal. Sesuatu yang jauh dari dunia bengkel. "Terima kasih, Nela. Tapi, saya mekanik biasa. Tidak ada hal besar yang bisa saya hubungi kecuali soal mesin." Nela tersenyum tipis. Senyum yang memiliki makna lebih dari sekadar ramah. "Justru karena kamu berbeda dari orang-orang yang biasa saya temui, maka saya memberi nomor itu." Rifki menelan ludah.
Namun sebelum ia bisa menjawab, Nela melihat jam tangannya lalu sedikit terkejut. Saya terlambat meeting. Saya harus pergi. Ia melangkah menuju mobil, namun sebelum membuka pintu, ia menoleh sekali lagi. Oh iya, katanya, memiringkan kepala sedikit. Rifki, kamu sedang sibuk malam ini? Pertanyaan itu, seperti petir menyambar pelan. Tidak kasar, tapi cukup untuk membuat dada Rifki hangat aneh. Malam ini? Sehabis kerja tidak, jawab Rifki hati-hati. Nela tersenyum lembut, senyum yang menentukan arah hubungan mereka nanti. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu saya traktir makan malam sebagai ucapan terima kasih? Rifki terdiam. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita sekelas Nela, investor, elegan, cantik, dan begitu anggun, mengajaknya makan malam. Kalau ibu maksudnya. Nela, potongnya pelan. Rifki mengangguk gugup. Nela, saya mau. Nela tampak puas. Baik, jam 8 malam. Saya kirim lokasi. Setelah mengucap salam singkat, ia masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkan aroma parfum dan debaran jantung yang masih tertinggal di bengkel. Rifki memandang kartu nama itu lama, dan tanpa sadar tersenyum sendiri. Ia tidak tahu makan malam itu akan membawa hubungan mereka melangkah lebih jauh dari sekadar pelanggan dan mekanik. Namun yang jelas, malam itu akan menjadi awal dari perasaan yang mulai tumbuh, perlahan, tapi pasti. Rifki pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu sampai di rumah kontrakannya yang kecil, ia langsung mandi, mengganti pakaian, dan menatap bayangannya di kaca kecil yang menempel di dinding. Rasa grogi itu sulit ditepis. Ia bukan tipe laki-laki yang terbiasa makan malam dengan wanita kaya, apalagi seorang investor cantik sekelas Nela. Ia mengenakan kemeja polos berwarna biru gelap dan celana jeans rapi. Tidak mahal, tapi cukup pantas. Setelah memastikan semuanya, Rifki berangkat dengan motornya. Lampu kota Jakarta menyambutnya, seolah ikut mengantarkan lelaki sederhana itu menuju malam yang mungkin akan mengubah banyak hal. Lokasi yang Nela kirim ternyata sebuah restoran rooftop yang elegan di kawasan Sudirman. Tempat yang biasanya hanya bisa dilihat Rifki dari jauh dan tidak pernah terpikir untuk dimasuki. Namun malam itu, ia melangkah ke dalamnya dengan degupan jantung yang tidak bisa ia tenangkan. Saat masuk, seorang pelayan menunduk sopan. Malam, Pak. Reservasi atas nama Nela? Rifki mengangguk. Pelayan itu mengantarnya ke meja yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Dan di sana, Nela sudah duduk menunggu. Ia mengenakan gaun simpel berwarna krem yang membingkai tubuhnya dengan elegan. Rambutnya diikat setengah, dan ada kilau lembut di wajahnya yang membuat Rifki terdiam sejenak. Begitu Nela melihatnya, ia tersenyum. Rifki, kamu datang juga. Rifki duduk dengan hati-hati, mencoba menahan rasa canggung. Maaf kalau saya agak terlambat. Kamu tepat waktu, jawab Nela lembut. Saya malah baru saja duduk. Ada jeda kecil di antara mereka. Bukan jeda yang canggung, melainkan jeda yang penuh kehangatan, seolah masing-masing sedang menilai satu sama lain dalam suasana yang lebih pribadi. Jujur, kata Nela sambil menatapnya, saya senang kamu mau datang. Rifki mengusap tengkuknya yang hangat. Saya juga tidak menyangka bisa diundang makan malam, sama Nela. Nela menahan tawa kecil. Kamu terlihat gugup. Kelihatan banget, ya? Rifki tersenyum malu. Sedikit. Nela menatapnya lama. Tapi tidak apa. Itu justru membuatmu berbeda. Setelah memesan makanan, suasana berubah menjadi lebih santai. Mereka mulai mengobrol tentang pekerjaan, keluarga, dan kehidupan. Rifki bercerita tentang mimpinya membuka bengkel sendiri suatu hari nanti. Nela mendengarkan dengan mata yang tidak berpaling sedikit pun. Kali pertama dalam hidupnya ada wanita yang benar-benar memperhatikan ceritanya. Di sisi lain, Nela juga bercerita tentang kehidupannya sebagai investor. Perjalanan bisnisnya, tekanan pekerjaan, dan bagaimana ia jarang merasa nyaman dengan seseorang, sampai hari itu. Aku sering bertemu banyak orang, Rifki, kata Nela serius. Pengusaha, direktur, pemilik modal besar, semua terlalu sibuk dengan maskernya masing-masing. Tapi kamu berbeda. Rifki terkejut. Berbeda bagaimana? Nela menyandarkan siku di meja, menatapnya lebih dekat. Kamu tulus. Dan itu jarang sekali saya temui. Rifki menunduk, sedikit salah tingkah. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang hangat menyebar. Malam itu berlanjut dengan obrolan yang semakin akrab. Tawa kecil terdengar beberapa kali, dan mata mereka sering bertemu tanpa disengaja. Hingga ketika makanan penutup datang, suasana terasa jauh lebih dekat daripada saat mereka baru duduk. Perlahan,
Nela berkata pelan. Rifki, ada hal yang ingin saya akui. Rifki mengangkat kepala. Saat kamu menangkap saya siang tadi, ada sesuatu yang saya rasakan. Nela memainkan ujung rambutnya, terlihat sedikit gugup, hal yang jarang ia tunjukkan. Rifki terpaku, menunggu. Dan, saya tidak ingin mengabaikan rasa itu. Untuk pertama kalinya malam itu, Rifki kehabisan kata-kata. Ia hanya bisa memandang Nela, dan dalam sorot mata itu, ia tahu perasaan mereka mulai melangkah ke arah yang tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Setelah makan malam berakhir, Nela mengajak Rifki berjalan ke tepian rooftop restoran. Angin malam Jakarta berembus pelan, membawa aroma kota yang bercampur dengan wangi parfum lembut dari tubuhnya. Lampu gedung-gedung menjulang memantul di matanya, membuatnya terlihat semakin anggun. Rifki berjalan setengah langkah di belakang, masih merasa seperti sedang bermimpi. Tidak ada sedikit pun dari hidupnya yang pernah membayangkan berdiri di samping wanita seistimewa itu. Malamnya indah, ya, kata Nela sambil menatap pemandangan kota. Rifki tersenyum kecil. Iya, tapi mungkin karena saya bukan orang yang biasa datang ke tempat seperti ini. Nela menoleh, memandangnya lama. Justru itu, kamu melihat dunia ini dengan cara yang saya lupa. Rifki tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia bisa merasakan ketulusan itu. Ada jeda beberapa detik sebelum Nela kembali berbicara. Rifki, kamu tahu tidak? Saat kamu menangkap saya tadi di bengkel, ada satu pikiran aneh yang muncul. Rifki mengetatkan genggaman pada pagar rooftop. Apa itu? Nela mengembus napas pelan. Saya merasa aman. Rifki terdiam. Kata itu, aman, rasanya terlalu dalam untuk seseorang yang baru ia kenal hitungan jam. Nela melanjutkan, bukan cuma karena kamu cepat menangkap saya, tapi karena caramu memandang. Tidak ada niat apapun di sana. Tidak ada pamrih. Rifki menelan ludah. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Justru itu, Rifki. Nela tersenyum lembut. Kebanyakan laki-laki yang saya temui selalu berusaha terlihat sempurna di depan saya. Namun kamu apa adanya. Dan itu membuat saya merasa lebih dekat daripada yang seharusnya. Rifki memalingkan wajah karena pipinya mulai memanas. Tapi jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak ingin ia akui terlalu cepat. Setelah beberapa saat hening, Nela perlahan berkata, Rifki, apa kamu merasa kita terlalu cepat menjadi sedekat ini? Rifki menarik napas. Iya, tapi saya tidak keberatan. Nela terdiam, tapi matanya melembut. Angin malam kembali berembus, membawa ketenangan dalam keheningan itu. Lalu Nela melangkah sedikit lebih dekat, jarak mereka hampir saling bersentuhan. Rifki merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kalau begitu, suara Nela menurun, bolehkah saya jujur tentang sesuatu? Rifki mengangguk pelan, meski dadanya berdebar. Nela menatapnya langsung, tanpa berkedip. Saya tertarik padamu, Rifki. Kata-kata itu jatuh lembut, tapi berat. Seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat di hati Rifki. Rifki sempat kehilangan suara. Ia tahu Nela berbeda. Ia tahu ada ketertarikan kecil sejak pertemuan pertama, tapi mendengar langsung dari bibir wanita dewasa, sukses, dan penuh wibawa seperti Nela, membuatnya terkejut sekaligus tersentuh. Nela, saya juga merasa, ada sesuatu, ucap Rifki akhirnya, walau ragu. Nela tersenyum tipis, senyum yang menghangatkan seluruh suasana. Terima kasih karena tidak menolak. Rifki mengusap tengkuknya. Saya hanya takut tidak pantas. Nela mendekat, menyentuh lengan Rifki perlahan. Sentuhannya hangat dan lembut. Rifki, perasaan tidak pernah mengenal pantas atau tidak. Yang penting, kita sama-sama merasakannya. Hati Rifki seperti meleleh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran seorang wanita yang tidak hanya datang sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar melihat dirinya apa adanya. Malam itu, mereka berdua berdiri dalam jarak yang begitu dekat. Tidak ada kata-kata tambahan. Tidak ada sentuhan yang berlebihan. Namun tatapan yang mereka bagi, cukup untuk membuat keduanya mengerti bahwa hubungan ini mulai melangkah ke wilayah baru. Perasaan itu tidak lagi samar. Tidak lagi terselubung. Perasaan itu sedang tumbuh. Pelan, tapi pasti. Setelah makan malam itu, Rifki pulang dengan hati yang sulit ia kendalikan. Ada rasa bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa hangat yang muncul setiap kali ia mengingat tatapan Nela. Dan senyumnya. Dan kata-katanya yang begitu lembut namun tegas. Sesampainya di kontrakan, Rifki duduk di kasurnya yang tipis. Lampu kamar remang-remang, hanya menyisakan sedikit cahaya dari lampu meja kecil.
Tapi justru dalam kesederhanaan itulah, ia memikirkan sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Bagaimana bisa seorang wanita sekelas Nella menyukai lelaki sederhana seperti dirinya? Pertanyaan itu terus mengambang di kepalanya hingga larut malam. Rifki hampir tertidur ketika tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama di layar membuat matanya langsung terbuka. Nella. Rifki cepat-cepat mengangkatnya. Halo, Nella? Ada apa? Suara Nella terdengar pelan, lembut, tapi sedikit goyah, seolah ia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Rifki, kamu sudah tidur? Belum, jawab Rifki jujur. Ada yang bisa saya bantu? Ada jeda beberapa detik. Rifki mendengar tarikan napas halus dari seberang. Aku merasa sulit memejamkan mata, kata Nella akhirnya. Kepalaku penuh. Rifki menegakkan punggungnya. Kenapa? Ada masalah. Nella terdiam sebentar sebelum menjawab. Bukan masalah bisnis, bukan juga pekerjaan. Ini soal malam ini. Rifki menggenggam ponselnya lebih erat. Soal kita? Nella mengembus napas pelan. Iya, soal itu. Rifki menunduk, meski Nella tidak bisa melihatnya. Saya juga memikirkannya. Aku takut kamu salah paham, lanjut Nella. Aku tidak biasa merasa begini pada seseorang yang baru ku kenal. Apalagi seseorang yang bukan dunia yang sama denganku. Rifki mengerti sepenuhnya maksud itu. Perbedaan dunia mereka jelas sekali. Nella hidup dalam lingkaran bisnis, investasi, dan pergaulan kalangan atas. Sementara ia hanyalah mekanik yang hidup pas-pasan. Tapi sebelum Rifki sempat berpikir lebih jauh, Nella berkata dengan suara yang lebih lirih. Tapi entah kenapa, malam ini aku merasa dekat sekali denganmu, Rifki. Rifki merasakan sesuatu mengalir di dadanya, hangat, lembut, tapi juga menegangkan. Nella, ucap Rifki perlahan, saya juga merasakan hal yang sama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi, saya tidak ingin menjaga jarak kalau itu membuat kamu menjauh. Di seberang, Nella tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti kelegaan. Kamu tahu, katanya, banyak pria mencoba mendekatiku karena kekayaanku, posisiku, atau karena ingin sesuatu dariku. Tapi kamu tidak meminta apa-apa. Saya cuma jadi diri saya sendiri, jawab Rifki pelan. Itu yang membuat malam ini begitu berharga. Ada keheningan lembut di antara mereka. Lalu Nella bertanya, dengan nada yang lebih jujur daripada sebelumnya, Rifki, bolehkah aku bilang sesuatu yang agak pribadi? Rifki menelan ludah. Boleh. Nella mengatur napas. Sejak kamu menangkapku siang itu, aku merasa hatiku jatuh lebih cepat dari tubuhku. Rifki terdiam. Kata-kata itu begitu dalam, dan begitu tulus. Nella, aku menutup telepon. Bahkan setelah percakapan berakhir, keduanya masih diam, seolah tidak ingin benar-benar saling pergi. Hingga akhirnya Nella berkata, selamat malam, Rifki. Selamat malam, Nella. Telepon terputus, tapi perasaan itu tetap terhubung. Dan malam itu, Rifki tidur dengan senyum yang sulit hilang dari wajahnya. Hubungan mereka baru saja memasuki fase yang lebih dalam, bukan lagi kebetulan, bukan lagi pertemuan singkat, melainkan sesuatu yang mulai memiliki arah. Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Nella berkata pelan. Rifki, apa kamu besok libur? Rifki mencoba mengingat jadwal bengkel. Iya, kebetulan besok saya off. Kalau begitu, maukah kamu menemaniku besok? Tidak harus yang mewah. Kita bisa pergi ke tempat yang kamu suka. Rifki tersenyum tanpa sadar. Saya mau. Aku senang, kata Nella lembut. Rifki, terima kasih sudah membuatku merasa tidak sendirian malam ini. Dan terima kasih karena sudah menghubungi saya. Mereka tidak buru-buru menutup telepon. Bahkan setelah percakapan berakhir, keduanya masih diam, seolah tidak ingin benar-benar saling pergi. Hingga akhirnya Nella berkata, selamat malam, Rifki. Selamat malam, Nella. Telepon terputus, tapi perasaan itu tetap terhubung. Dan malam itu, Rifki tidur dengan senyum yang sulit hilang dari wajahnya. Hubungan mereka baru saja memasuki fase yang lebih dalam, bukan lagi kebetulan, bukan lagi pertemuan singkat, melainkan sesuatu yang mulai memiliki arah. Pagi itu, Rifki bangun lebih cepat dari biasanya. Matahari baru saja naik, tetapi dadanya sudah bergemuruh sejak membuka mata. Hari libur biasanya ia gunakan untuk istirahat atau membantu bengkel tetangga, tetapi hari ini berbeda. Hari ini, ia akan bertemu Nella lagi. Rifki mandi, berdandan sederhana, dan mencoba menata rambutnya meski hanya dengan sedikit gel di tangan. Setelah merasa cukup rapi, ia duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Tenang, Rif. Ini cuma hangout biasa,
sama wanita cantik, elegan, kaya, investor sukses. Ia berhenti. Ya Allah, makin deg-degan jadinya. Sekitar pukul 10 pagi, ponselnya bergetar. Nela, aku sudah sampai bawah. Kamu siap? Rifki langsung berdiri. Sudah turun. Begitu Rifki turun ke halaman kontrakan kecilnya, sebuah mobil hitam elegan telah terparkir. Dan dari belakang kemudi, Nela sendiri yang keluar. Tidak memakai supir. Tidak memakai asistennya. Ia mengenakan setelan kasual, blus putih lembut dan celana jeans biru muda yang membuatnya terlihat lebih muda beberapa tahun. Rambutnya terurai santai. Nela melambaikan tangan kecil. Hai. Rifki terpaku beberapa detik sebelum akhirnya membalas. Hai. Maaf, rumah saya sederhana. Nela menatap sekeliling, lalu menatap Rifki. Sederhana bukan berarti buruk. Yang penting, kamu ada di sini. Wajah Rifki memanas. Kita mau kemana? Nela tersenyum misterius. Kali ini, aku ikut kamu. Terserah kamu mau ajak aku kemana. Rifki terkejut. Saya? Iya? Aku ingin melihat dunia kamu. Rifki berpikir sejenak. Ada banyak tempat yang dia sukai, tapi mana yang cocok untuk wanita seperti Nela? Setelah beberapa detik, ia memutuskan. Baik, ikut saya. Mereka pergi ke sebuah tempat makan kecil favorit Rifki, sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan, dengan bangku kayu dan aroma kuah yang kaya rempah. Suasananya jauh dari restoran mewah tempat mereka bertemu sebelumnya. Nela tersenyum saat sampai. Tempatnya unik. Rifki panik. Kalau Nela tidak suka, kita bisa pindah. Tidak, potong Nela lembut. Aku senang. Ini pengalaman baru. Mereka duduk, memesan 2 mangkuk soto. Ketika makanan datang, Nela meniup kuahnya perlahan, lalu mencicipi. Matanya langsung melebar. Enak sekali. Rifki tertawa kecil. Saya kan bilang. Dari sana, suasana mencair. Mereka berbicara tentang makanan favorit, masa kecil, bahkan hal-hal kecil yang biasanya tidak pernah Nela ceritakan kepada siapapun. Setelah makan, Rifki mengajak Nela berjalan ke taman kota kecil yang sering ia datangi saat ingin menenangkan pikiran. Di sana, mereka duduk di bangku, mengamati anak-anak yang bermain dan orang-orang yang berolahraga. Rifki, kata Nela setelah beberapa menit hening, aku merasa lebih hidup ketika bersama kamu. Rifki menoleh, terdiam. Nela melanjutkan, suaranya lembut, duniamu sederhana, tapi hangat. Tidak penuh tekanan, tidak penuh orang yang berpura-pura. Rifki memandangnya hati-hati. Dunia saya tidak istimewa, Nela. Nela menggeleng pelan. Justru karenanya, itu istimewa. Angin bertiup, menggerakkan sedikit rambut Nela. Ia menatap Rifki lama, tatapan yang tidak hanya melihat wajah, tapi melihat hati. Nela, Rifki menahan napas. Apa kamu yakin tentang semua ini? Nela tersenyum pelan. Rifki, aku tidak pernah mengajak laki-laki ke sisi hidupku seperti ini. Tapi kamu membuatku ingin menunjukkan sisi diriku yang jarang orang lihat. Rifki merasa dadanya hangat dan penuh. Lalu Nela mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Rifki perlahan. Kamu membuatku nyaman dengan cara yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Rifki menatap tangan itu, lalu perlahan membalas genggamannya. Genggaman itu sederhana, tapi kuat. Hari libur itu bukan lagi sekadar jalan-jalan. Hari itu menjadi titik di mana keduanya mengerti bahwa hubungan mereka tidak lagi sekadar ketertarikan. Sudah berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Sore itu Jakarta mulai diselimuti cahaya jingga. Sepulang dari bengkel, aku memacu motor pelan, mencoba menikmati angin yang menerpa wajah. Hari ini terasa aneh. Nela tidak seperti biasanya. Sorot matanya, senyum kecilnya, bahkan nada bicaranya, semua seperti membawa getaran yang sulit kujelaskan. Aku berhenti sebentar di pinggir jalan, mencoba menenangkan pikiran. Namun bayangan wajahnya terus menari di benak. Wanita secantik dan sekaya dia, apa mungkin punya perhatian khusus padaku? Tidak masuk akal, pikirku. Tapi perasaanku menolak logika itu. Sesampainya di rumah kontrakan kecilku, aku meletakkan helm dan langsung terduduk di kursi tua. Hari ini terlalu panjang. Tapi sebelum sempat memejamkan mata, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Rifki, kamu sudah sampai rumah? Hati-hati ya di perjalanan. Terima kasih untuk hari ini. Kulihat nama pengirimnya. Nela. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Ini bukan pesan formal. Ini bukan sekadar basa-basi. Tulisannya hangat, lembut, penuh perhatian. Aku menghela napas panjang sebelum membalas. Sudah, Bu, maksudku, Nela. Terima kasih juga.
Semoga istirahatnya nyenyak. Belum 5 detik, balasannya muncul lagi. Boleh nanti malam video call sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Jari-jariku kaku. Malam? Video call? Ada apa sebenarnya? Aku menunggu beberapa menit sebelum mengiyakan, mencoba bersikap santai meski dadaku berdebar seperti genderang perang. Malam pun tiba. Lampu kamar satu-satunya menyorot remang. Ketika ponsel berdering menandakan panggilan masuk, aku menelan ludah. Nela muncul di layar. Rambutnya terurai, wajahnya tanpa make up, terlihat jauh lebih manis dari biasanya. Rifki, suaranya lembut, lirih seperti angin malam. Ya, Nela. Dia diam sejenak, terlihat ragu. Aku, sebenarnya ingin minta maaf. Hari ini aku seperti, terlalu banyak mencampuri urusanmu. Aku menggeleng. Tidak. Justru aku senang Nela perhatian. Dia tersenyum kecil. Lalu, apa kamu keberatan kalau aku mengenalmu lebih dekat? Jantungku terasa meledak. Apakah aku salah dengar? Atau dia benar-benar mengatakannya? Aku menunduk sebentar, mencari kata yang tepat. Aku tidak keberatan. Nela menatapku lama, matanya seperti memancarkan sesuatu yang tulus. Baik, karena itu, besok malam aku ingin mengajakmu makan malam. Bukan sebagai klien dan mekanik, tapi sebagai dua orang yang ingin saling mengenal. Suaraku tercekat. Tentu, aku mau. Sebelum menutup panggilan, Nela berbisik kecil. Terima kasih, Rifki. Kamu membuatku merasa aman. Layar menjadi gelap, tapi hatiku justru menyala. Malam itu, aku sadar satu hal. Apapun yang sedang terjadi, hidupku akan berubah. Dan Nela kini menjadi bagian terpenting dari perubahan itu. Seharian di bengkel, pikiranku tidak bisa fokus sepenuhnya. Jack, rekan kerjaku, sampai beberapa kali bertanya kenapa aku tersenyum-senyum sendiri saat sedang mengetatkan baut. Aku hanya menjawab singkat, nggak apa-apa, meski dalam hati, degupan jantungku sudah seperti mesin turbo. Menjelang sore, aku pulang lebih cepat. Untuk pertama kalinya aku memperhatikan pantulan wajahku di cermin kamar mandi kontrakan. Rambutku terlalu berantakan. Bajuku terlalu sederhana. Entah kenapa malam ini aku benar-benar ingin tampil pantas. Bukan mewah, tapi layak, di hadapan Nela. Setelah mandi dan mengenakan kemeja hitam favorit, aku memacu motor menuju restoran yang ia tentukan. Tempatnya berada di gedung tinggi, dengan lampu-lampu kota Jakarta yang terlihat seperti permata bertebaran. Saat aku tiba, Nela sudah menunggu di lobi. Dan pemandangan itu, membuatku kehilangan kata-kata. Dia mengenakan gaun sederhana warna krem, rambutnya diikat setengah, membuat wajahnya terlihat lembut sekaligus dewasa. Senyumnya, senyum itu yang membuat lututku hampir lemas. Rifki, kamu datang tepat waktu, katanya. Aku tersenyum kikuk. Iya, kamu cantik sekali malam ini. Pipi Nela memerah sedikit, hal yang jarang kulihat. Terima kasih. Kamu juga terlihat berbeda. Kami berjalan berdampingan memasuki restoran. Di dalam, suasananya tenang, lampu redup, dengan musik lembut mengalun di latar. Pelayan membukakan kursi untuknya, lalu untukku. Rifki, katanya sambil memandangku penuh arti, aku ingin kamu nyaman malam ini. Anggap saja, ini bukan dunia mewahku. Ini ruang kita berdua. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Dengan kamu ada di sini, aku sudah nyaman. Dia tersenyum, mungkin sedikit tersentuh. Makanan datang. Kami berbincang banyak hal, tentang masa kecilku di kampung, mimpiku membuka bengkel sendiri, hidupnya sebagai investor muda, perjuangannya melawan stigma karena menjadi janda kaya. Namun di balik pembicaraan itu, ada sesuatu yang berbeda. Cara dia menatapku lama-lama. Cara dia tertawa kecil setiap kali aku salah bicara. Cara jarinya tidak sengaja menyentuh punggung tanganku, dan tidak segera menjauh. Di tengah makan, Nela menunduk sejenak lalu berkata pelan. Rifki, boleh jujur? Aku menatapnya. Tentu. Aku sudah lama merasa kesepian. Banyak orang mendekatiku karena uang. Bukan karena diri aku. Ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca sedikit. Tapi kamu, melihatku apa adanya. Aku menarik napas dalam. Nela, aku nggak pernah lihat kamu dari sisi itu. Yang aku lihat, kamu wanita kuat, mandiri, dan baik hati. Dia menggigit bibir bawah, sebuah tanda ia sedang menahan perasaan. Perlahan, Nela menyodorkan tangannya ke meja. Bolehkah aku percaya sama kamu? Tanpa berpikir panjang, aku menggenggam tangannya. Hangat, lembut, bergetar sedikit. Kamu boleh percaya sama aku, jawabku mantap. Dan di momen itu, di restoran tinggi Jakarta,
Di bawah cahaya lampu yang lembut, kami tak lagi seperti mekanik dan klien. Kami dua hati yang perlahan mulai saling menemukan arah. Sebelum malam berakhir, dia berbisik pelan. Rifki, setelah ini, aku ingin kamu lebih sering ada di hidupku. Aku hanya mampu tersenyum. Dengan senang hati, malam itu menjadi malam terindah dalam hidupku. Dan aku tahu, perjalanan besar sedang menunggu di depan. Sejak malam makan malam itu, hubungan kami berubah dengan cepat, tapi tetap terasa alami. Setiap pagi, sebelum aku berangkat ke bengkel, Nela selalu mengirim pesan singkat, sekadar memastikan aku sarapan. Kadang ia mengirimi foto kopi hangat di mejanya, dengan caption sederhana, "Semoga harimu lancar, Rifki." Aku yang biasanya hidup seadanya, kini setiap hari seperti memiliki alasan baru untuk tersenyum. Sore itu, setelah menutup bengkel, aku mendapat pesan darinya. "Bisa datang ke rumahku sebentar? Ada yang ingin kubicarakan." Rumah Nela bukan rumah biasa. Letaknya di kawasan elit, dengan pagar tinggi, halaman luas, dan keamanan ketat. Tapi entah kenapa, setiap kali aku masuk ke sana, hatiku selalu lebih tenang, bukan tertekan. Nela menungguku di teras belakang, duduk di sofa luar dengan lampu taman yang berpendar lembut. Dia tampak lebih santai dari biasanya, tanpa riasan, hanya dengan kemeja putih longgar dan celana panjang. Tapi bagiku, justru di saat seperti ini ia terlihat paling cantik. "Aku senang kamu datang," ujarnya sambil memberi isyarat agar aku duduk di sampingnya. "Ada apa, Nela?" tanyaku pelan. Dia terdiam sejenak, menatap langit, lalu menatapku. "Rifki, aku ingin jujur sepenuhnya tentang perasaanku." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku sudah lama tidak merasakan nyaman dengan seorang pria. Setelah kehilangan suamiku, aku pikir hati ini tidak akan terbuka lagi. Tapi kamu datang, dengan cara yang sangat sederhana, menolongku saat aku jatuh dari mobil. Dan sejak hari itu, aku merasa hidupku punya warna lagi. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menembus pertahanan dalam diriku. Nela melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Aku tidak peduli kamu bukan orang kaya. Aku tidak peduli latar belakangmu sederhana. Yang ku tahu, kamu tulus. Dan aku ingin kamu tetap di sisiku." Aku langsung menunduk, menahan gelombang emosi yang tiba-tiba muncul. "Nela, aku juga punya perasaan yang sama. Aku takut bilang dari awal, karena aku pikir aku bukan siapa-siapa untukmu." Dia tersenyum kecil, mendekat sedikit. "Justru itu, Rifki. Karena kamu nggak berpura-pura. Kamu apa adanya." Angin malam menyelinap di antara kami, membawa aroma wangi taman. Nela menggenggam tanganku perlahan. "Kalau kamu mau, aku ingin kita mencoba hubungan ini. Secara jujur. Secara serius." Aku menatapnya, wajahnya, mata beningnya, ketulusan itu. "Nela," kataku sambil mengenggam tangannya lebih erat, "aku siap. Aku mau menjalani semua ini dengan kamu." Untuk pertama kalinya, senyumnya seperti benar-benar memancarkan kebahagiaan yang utuh. Ia mendekat, menyandarkan kepalanya di pundakku. "Terima kasih, Rifki, sudah masuk ke hidupku." Aku memejamkan mata, menikmati hangatnya kehadirannya di sampingku. Tidak pernah terbayang olehku, seorang mekanik sederhana, bisa mendapatkan hati seorang wanita kaya yang kuat dan cantik seperti Nela. Malam itu menjadi saksi awal hubungan kami. Tanpa janji berlebihan, tanpa kemewahan. Hanya dua hati yang akhirnya berani memilih satu sama lain. Dan di dalam kesunyian itu, aku tahu satu hal. Cinta yang datang tanpa diduga, seringkali justru yang paling tulus.